Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berjanji ya bahwasannya mereka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ini, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipenuhi segala kebutuhannya ya, segala keperluannya ya. Bukan keinginan kita ya, tapi keperluan ya, kebutuhan kita ya. Yang tahu kebutuhan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan keinginan kita, kepinginnya kita begini, begitu dan lain sebagainya ya. Tapi yang tahu kita ini butuhnya seberapa, yang dibutuhkan apa saja, nah itu Allah Subhanahu wa taala ya. Kita mintanya begini, tapi itu kalau diberikan kepada kita, nanti kita akan tidak bagus bagi kita, ya tidak diberi sama Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Allah berjanji, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh ya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupkan keperluannya ya. Siapa yang tawakal kepada Allah ya, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya ya. Jadi maksud mencukupi segala kebutuhannya ini apa? Bukan hanya materi ya, tapi mungkin rasa aman dari ketakutan, diselamatkan dari kejaran musuh ya kan. Mungkin juga diberi petunjuk, diberi hidayah sama Allah SWT. Kebutuhan kita itu apa ya? Seperti itu ya. Jadi ini dua Nabi Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dimusuhi oleh orang-orang yang tidak bisa dilawan ya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau berdua ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Allah mencukupkan keduanya dari musuh-musuhnya ya. Ini di sini disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ini dalam surat Ali Imran 173 ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini bisa dijadikan sebagai wirid Pak, zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ayat ini diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Jadi ini ucapan Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api ya. Nabi Ibrahim ini kan dilemparkan ke dalam api ya. Bahkan dalam riwayat itu disebutkan ketika Nabi Ibrahim itu dilemparkan ke dalam api itu, ada malaikat yang datang katanya, menawarkan bantuan, tapi Nabi Ibrahim tidak mau ditolong oleh malaikat ya, tidak bisa mendatangkan manfaat dan madharat selain Allah SWT. Maka Nabi Ibrahim hanya mengatakan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolongku, dia adalah sebaik-baik pelindung. Maka diselamatkan oleh Allah SWT. Apa kebutuhan Nabi Ibrahim saat itu? Selamat kan? Maka Allah mengatakan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, menjadi dinginlah kamu dan menjadilah keselamatan bagi Ibrahim. Sehingga walaupun Nabi Ibrahim masuk ke dalam api yang besar yang berkobar-kobar itu, apinya itu dingin. Padahal khasiatnya api itu kan membakar, panas ya. Tapi Nabi Ibrahim tidak terbakar, tidak panas di situ. Kenapa? Allah menjadikan api itu dingin. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, menjadi dinginlah kamu dan keselamatan bagi Ibrahim. Nah, itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolongku dan dia adalah sebaik-baik pelindung ya. Dan itu juga yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika ada berita bahwasanya manusia ini telah berkumpul bersatu padu untuk menyerang Rasulullah dan para sahabat. Itu diabadikan oleh Allah di dalam surah Ali Imran ayat 173 ya.
Jadi Nabi SAW berkata, ya, sama seperti perkataan Nabi Ibrahim tadi itu. Allah berfirman, "Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil." Ya. Innan nasa, sesungguhnya manusia, qad jama'u lakum, telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Fazadahum imana, maka perkataan itu menambah keimanan mereka, keimanan Rasulullah dan para sahabat. Wa qalu, dan mereka menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Jadi ini wirid ini, doa ini dibaca oleh manusia terbaik, kekasih Allah dua-duanya, Khalilullah, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Allah katakan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya. Keperluannya orang yang ketakutan apa? Rasa aman. Diberikan rasa aman sama Allah SWT. Tidak takut walaupun manusia berkumpul mau menyerang, imannya semakin bertambah. Hasbunallah. Cukup Allah sebagai penolong. Dia sebaik-baik pelindung. Ya. Itu kalau dari rasa takut, kan tadi diancam dengan mau diserang, tidak takut. Diberi keamanan, kebutuhannya aman, diamankan sama Allah SWT. Kalau Nabi Ibrahim bukan diancam, sudah dilempar ke dalam api. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya adalah selamat. Maka Allah mencukupkan kebutuhan Nabi Ibrahim itu dengan apa? Selamat, walaupun dia masuk ke dalam api yang berkobar-kobar tadi. Ya. Nah, kalau masalah rezeki nanti akan dicukupkan lagi. Orang yang bertawakal kepada Allah, dia kekurangan rezeki akan dicukupkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ini, mereka pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi siapa saja yang tawakal kepada Allah, dia pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Ali Imran 160, ya. Iyansurkumullah fala ghalibalakum. Kalau Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang bisa mengalahkan kamu. Ya. Wa yakhdhulkum faman dalladhi yansurukum min ba'di. Dan apabila Allah membiarkan kamu, tidak menolong kamu, siapa yang bisa menolong kamu selain daripada Allah? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka ya, hendaklah orang-orang mukmin itu bertawakal kepada Allah saja. Jadi tawakal orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Ali Imran tadi. Ya, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya, ya. Bertawakal kepada Allah, ya. Tadi tetap berdoa kepada Allah, kemudian ikhtiar secara maksimal, ya. Ikhtiar secara maksimal, ya. Kemudian kalau sudah berdoa, sudah ikhtiar, ya sudah. Apa katanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang berjalan adalah ketetapan Allah, ya. Ketentuan Allah, takdirnya, ya, seperti itu. Jadi tugas kita ini bukan harus berhasil, bukan harus menang begitu, enggak, ya. Tugas kita ini hanyalah berusaha, ya. Para nabi itu tidak dibebani supaya umatnya harus beriman semua, enggak, ya. Tidak, ya. Nabi-nabi itu kata Rasulullah SAW malah ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Ada yang pengikutnya cuma 1, 2 saja, ya. Apakah kita mengatakan nabi ini gagal? Enggak. Kewajiban Rasul itu hanya menyampaikan. Kalau sudah menyampaikan, sudah. Masalah hidayah, umatnya, kaumnya ini akan beriman atau tidak, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul tidak bisa memberikan hidayah.
kepinginnya secara manusiawi, ya Rasul termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu kepinginnya semua orang yang didakwai itu adalah beriman kepada Allah, tidak menyembah berhala. Ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghendaki itu. Ya. Kalau Tuhanmu menghendaki Muhammad, niscaya Dia menjadikan manusia itu semuanya beriman, ya, mendapatkan hidayah. Ya. Maka apakah kamu mau memaksa mereka? Tidak bisa, ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga adalah yaitu keutamaannya dicukupkan segala kebutuhannya, sebagaimana dalam surat At-Tolaq, ya. Dalam surat At-Tolaq, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Makanya ada zikir pagi dan sore itu yang diajarkan oleh Nabi. Kalau panjenengan baca itu 7 kali di waktu pagi, 7 kali di waktu sore, pasti Allah akan mencukupkan keperluan kita. Itu memang Nabi mengatakan begitu. Yaitu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu ada di penghujung surat At-Taubah, ya, ayat terakhir sudah. Hasbiyallahu la ilaha illahu, cukuplah Allah bagi saya, tidak ada ilah selain Dia. Ya. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya saya ini bertawakal, aku bertawakal hanya kepada Allah. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dia adalah Tuhannya arsy yang agung tadi itu. Ya. Maka siapa yang mengucapkan 7 kali di waktu pagi, 7 kali di waktu sore, Allah pasti akan mencukupi semua kebutuhannya. Kebutuhannya loh Pak, ya, bukan keinginan, ya, kebutuhan. Kebutuhan kita apa? Ya, itu Allah yang tahu. Ya. Kalau kita kan keinginan, hawa nafsu kadang-kadang, ya, kepinginnya suki, kepinginnya ndang waras, kepinginnya apa? Kalau orang sakit kan kepinginnya sembuh ya Pak, ya. Padahal menurut Allah SWT, iya kan? Ini lek sembuh durung tuntas, dosa-dosanya ini belum berguguran. Sama Allah SWT, meskipun dia sudah berobat ke dokter spesialis, obatnya sudah cespleng, sama Allah belum disembuhkan. Biar dia ini selalu beristighfar, bertobat kepada Allah, minta dan seterusnya, sehingga dosa-dosanya berguguran. Kebutuhannya orang yang banyak berbuat dosa, digugurkan dosa-dosanya. Tapi jangan salah paham Pak, ya, bukan berarti kalau orang sakit wah ke dosane, jangan begitu. Maksud saya itu orang itu kebutuhannya macam-macam. Yang sakit butuh sembuh, yang takut butuh aman, yang terancam jadi butuh selamat, dan itu Allah yang tahu. Nah, itu dengan membaca tadi hasbiyallahu la ilaha